Kami dari Klinik Hukum Perdata Grup A akan mengangkat materi tentang perjanjian perkawinan. Apa saja yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dalam undang-undang, jenis-jenisnya, dan serta sebab akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan. Untuk itu, mari kita simak informasinya. Apa itu perkawinan? Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan yang sah memiliki dua akibat hukum, yaitu yang pertama, kedudukan suami, istri, dan harta, serta yang kedua, kedudukan anak, orang tua, dan perwalian. Kemudian, tentang harta. Ketentuan harta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan akan menjadi harta asal dari masing-masing suami dan istri. Perlindungan hak-hak individu dalam suatu hubungan perkawinan menurut hukum positif Indonesia dapat diberlakukan suatu perjanjian perkawinan. Apa itu perjanjian perkawinan? Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat berdasarkan syarat-syarat umum untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat apabila yang pertama, terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lain. Yang kedua, kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar. Yang ketiga, masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga andai kata salah satu jatuh pailit, pihak yang lain tidak terseret. Yang keempat, atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum perkawinan merupakan tanggung jawab sendiri-sendiri. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan terdiri dari 5 hal. Pertama, membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang. 2, mengatur pemberian testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya atau sebagai hibah timbal balik sebagaimana diatur dalam pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3, mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri. 4, mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri sebagaimana diatur dalam pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5, membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh pasal 124 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tanpa bantuan istrinya, suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus. Hal ini juga berlaku terhadap benda-benda yang diperoleh sepanjang perkawinan yang beratasnamakan istrinya. Oke, selanjutnya mengenai pengaturan perjanjian perkawinan menurut pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Nah, di mana dalam pasal ini menyatakan yang pertama, perjanjian di perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, di mana kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis lalu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Nah, di mana isi dari perjanjian perkawinan ini juga berlaku kepada pihak ketiga, asalkan perjanjian tersebut mengikat juga pada pihak yang ketiga. Lalu yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, keagamaan maupun kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perjanjian perkawinan tersebut dilangsungkan. Yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah ataupun dibatalkan, kecuali bila kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan istri, sudah memiliki kata sepakat untuk mengubah perjanjian dari perkawinan tersebut. Dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak yang ketiga. Nah, pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ini tidak hanya mengatur mengenai perjanjian yang berkaitan dengan harta kekayaan suami dan istri, tetapi juga mencakup segala hal seperti larangan dalam kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami dan istri dalam perkawinan. Nah, selain pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, di sini juga ada pasal 119 KUH Perdata yang mengatur bahwa jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta yang bersama. Nah, keterkaitan antara perjanjian perkawinan dengan hak kepemilikan tanah bagi pasangan WNI dengan pasangan WNA ini sudah diatur juga pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Agraria yang menyatakan bahwa hanya WNI saja yang diizinkan memiliki tanah dengan hak milik. Padahal seperti yang disampaikan pada pasal 119 KUH Perdata sebelumnya yang menyatakan bahwa harta suami istri setelah menikah menjadi harta bersama.
Nah, yang berarti dapat disimpulkan bahwa WNA dalam perkawinan tersebut ikut menjadi pemilik tanah hak milik jika pasangan WNI-nya memiliki tanah hak milik setelah mereka menikah. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan kontradiksi sehingga diperlukannya solusi akan permasalahan ini. Sehingga setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/13 Romawi /2015 tahun 2015 telah mengubah ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Nah, putusan MK tersebut tuh menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut terikat dalam perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian kawin dapat dibuat dengan pertama, sebelum perkawinan dilangsungkan, yang kedua, setelah perkawinan berlangsung. Nah, apabila perjanjian pascah nikah berlaku efektif sejak tanggal perjanjian pascah nikah ditandatangani suami istri, maka perjanjian pascah nikah tersebut cukup dicatatkan ke KUA atau Disduk Capil. Kami akan membahas 3 jenis perjanjian perkawinan. Yang pertama, perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi. Tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta bersama, melainkan hanya sebagian dari harta kekayaan suami istri saja yang mana merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan. Harta yang dibawa dalam perkawinan serta harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu adalah tetap milik pribadi dan tidak masuk ke dalam harta bersama. Jenis perjanjian yang kedua yaitu perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan. Pasal 164 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian antara suami dan istri hanya akan digabungkan penghasilan dan pendapatannya. Tidak ada gabungan menyeluruh atas harta bersama, pun gabungan keuntungan dan kerugiannya. Pasal 105 KUH Perdata menerangkan bahwa suami adalah kepala perkawinan, sehingga suami wajib membantu istri dalam mengurus harta kekayaan pribadi istrinya. Suami bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan. Suami tidak diperkenankan memindahtangankan ataupun membebankan harta istrinya tanpa persetujuan dari sang istri. Jenis perjanjian kawin yang ketiga yaitu perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama. Perjanjian dibuat jika pasangan suami istri menginginkan adanya pemisahan harta secara penuh sepanjang perkawinan mereka. Dalam perjanjian kawin ini akan dinyatakan bahwa tidak akan ada pencampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan yang tidak boleh dijadikan sebagai persyaratan dalam perjanjian perkawinan, di mana diatur di dalam pasal 139, pasal 140, pasal 141, dan pasal 143 KUH Perdata. Nah, apa saja boleh kita baca di sini bersama? Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Yang kedua, tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status kewajiban suami sebagai seorang kepala keluarga maupun status kewajiban seorang istri. Yang ketiga, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan. Mereka juga tidak boleh melanggar warisan itu. Selain itu, mereka juga tidak boleh membuat suatu perjanjian di mana salah satu pihaknya itu diharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama. Dan yang terakhir, tidak boleh ditunjukkan kepada peraturan yang berlaku pada negara asing dan tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang umum, misalnya seperti perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian apa aja sih manfaat daripada pembuatan perjanjian perkawinan ini? Yang pertama, perjanjian perkawinan itu dibuat untuk melindungi secara hukum harta suami dan istri. Jadi di sini perjanjian perkawinan itu dapat berfungsi sebagai suatu media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir. Yang kedua, perjanjian perkawinan itu juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga karena bisnis yang bangkrut. Dan yang ketiga, dengan adanya perjanjian perkawinan, hak dan keadilan kaum perempuan itu dapat terlindungi. Di mana di sini dari sudut pemberdayaan perempuan, ya perjanjian perkawinan ini dapat menjadi
alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut dengan KDRT. Nah, selain itu, perjanjian perkawinan ini dibuat bukan tanpa tujuan. Terdapat beberapa tujuan utama dari perjanjian perkawinan ini. Salah satunya itu untuk mengatur kepemilikan harta. Selanjutnya ada memberikan hadiah, menetapkan hak serta kewajiban masing-masing pihak, dan membantu memisahkan harta pribadi dan harta bersama, serta memberikan kepastian hukum jika di kemudian hari terjadi perceraian atau kematian. Perjanjian perkawinan sebagai ikatan, menjaga bersama hak dan kewajiban. Cinta dan kepercayaan jadi tumpuan membangun keluarga penuh kebahagiaan. Kami dari kelompok Klinik Hukum Perdata Grup A mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.